Resonansi. Resonansi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, the best religious radio network. Semangat sore mitra muslim dimanapun Anda berada. Sore hari yang mendung dan juga hujan ya untuk beberapa kawasan di Surabaya. Sore hari ini ada saya Vivi Oktavia yang temani Anda dalam resonansi sampai tanda waktu 4 sore nanti mitra muslim. Di sore hari ini tepatnya kita sudah masuk di hari Selasa 8 Sya'ban 1447 Hijriah bertepatan dengan 27 Januari 2026. Sore hari ini kita siaran bersama di Suara Muslim Radio Network di 89,9 FM Suara Muslim Lumajang ada rekan Kiki Rizkiani, di 88,7 FM Suara Muslim Tuban ada Mahfud Manaf, dan di 97 FM Suara Muslim Batu ada Muhammad Amro. Untuk Anda mitra muslim yang berada di Surabaya dan sekitarnya, simak kami di 93,8 FM. Dan juga mitra muslim sore hari ini kita live di channel YouTube Suara Muslim TV. Jadi Anda bisa lihat visualisasi siaran kami di sana, serta bisa interaktif melalui live comment ataupun di WA 0855 3938, telepon di 031 5624 555. Ya, mitra muslim, di era digital hari ini dunia bergerak begitu cepat. Semua lini dan sumber daya manusia pun harus adaptif, termasuk pesantren dan SDM di dalamnya. Santri bukan hanya dituntut cakap mengaji, tapi juga siap menghadapi tantangan zaman. Pesantren juga bukan lagi pesantren yang tertinggal. Adaptif dengan era digital, pesantren dapat menggunakan pesantren agar proses kesantrian dan kepengasuhan menjadi lebih tertata, terpantau dan terhubung semuanya. Bisa terintegrasi nih mitra muslim dalam satu sistem digital yang mudah digunakan. Lantas bagaimana begitu ya terkait kesantrian dan kepengasuhan di era digital sekarang ini? Sudah hadir di studio Suara Muslim dua narasumber kita. Masya Allah ya, kita sapa satu-satu. Yang pertama ada Pak Mahfud, founder dari pesantren yang jauh-jauh dari Kediri langsung meluncur ke Surabaya sore hari ini. Assalamualaikum Pak Mahfud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumpa lagi ya Pak ya. Tapi kita waktu itu belum mengudara sama Ica Amalia ya waktu itu ya. Masya Allah, baik. Dan di samping Pak Mahfud yang kalau kapan lalu sendirian ya Pak Mahfud ya. Nah ini sudah ada temannya nih. Ada Ustadz Dr. Khozin Mustafid SAG MPDI. Beliau adalah pengasuh pesantren An-Najah Surabaya. Kita sapa Ustadz Khozin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini tumben-tumbenan ya Ustadz ya, sore-sore hari Selasa. Iya, ini spesial for you ini. Masya Allah. Baik Ustadz, tema kita menarik sekali terkait dengan kepengasuhan dan kesantrian di era digital. Ini ada perlu digarisbawahi, eranya sudah beda lagi sama yang dulu ya Ustadz ya, era digital. Tapi sebelum kita bahas tentang digitalisasi, mungkin Ustadz Khozin sebagai pengasuh pesantren An-Najah Surabaya bisa memberikan perspektifnya, pandangannya tentang kepengasuhan sama kesantrian nih Ustadz. Sebenarnya makna besarnya bagi pesantren itu apa dan perannya seperti apa? Silakan Ustadz Khozin. Insyaallah tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mitra muslim rahimakumullah ya. Masya Allah. Tentang kepengasuhan ini tentu sangat-sangat urgent ya perannya Mbak ya. Dan sangat mendasar serta strategis tentunya. Jadi bukan sekedar sistem pengawasan santri tapi juga ruh pendidikan ya. Masya Allah. Ruh tarbiyah di dalam pesantren itu sendiri. Maka di situ ada beberapa makna secara utuh, antara lain sebagai pengasuh memiliki jiwa pembentukan akhlak. Ya, ini al-adabu qabla kulli syai', ya kan? Al-adabu qabla ilmi. Jadi kepengasuhan adalah ruang utama pembinaan adab, akhlak, sopan santun setiap santri. Ya, disinilah santri belajar bagaimana menghormati guru, kiai, ya sesama, disiplin waktu, memiliki kesederhanaan hidup, bersahaja, tanggung jawab, memiliki amanah, kejujuran, dan masih banyak lagi karakteristik yang dibina di pondok pesantren ini luar biasa ya. Dan yang kedua,
Kepengasuhan ini bersifat sepanjang waktu Mbak ya. Iya. 24 jam nonstop ya. Oh, siap. Kalau perlu 25 jam. Karena nggak ada berhentinya. Masya Allah, nggak ada tanggal merah, tanggal apa gitu ya. Iya, Ustaz, nggak ada merah, nggak ada biru, nggak ada Gitu pokoknya ya. semuanya hitam semua. Masya Allah. Iya. Kemudian yang ketiga transfer nilai dan tradisi pesantren ya. Di antaranya keikhlasan, tawadhu ya, andap asor, ukhuwah, kebersamaan, tapi juga punya kemandirian, khidmah di tengah-tengah masyarakat. Bahkan terutama khidmah dilatih dengan bagaimana khidmah terhadap kiai kepada guru. Masya Itu luar biasa. Yang keempat sebagai wadah keteladanan, qudwah, uswah di dalam role modelnya ini untuk para santri yang langsung melihat sosok figur yang diperhatikan dari sang kiai itu. Kemudian menyiapkan santri terjun di masyarakat. Bagaimana hidup di masyarakat, memimpin dan juga siap dipimpin. Ya, menyelesaikan konflik ya, memiliki sifat problem solving yang terbaik serta bersifat adaptif ya kan. Ya. Yang tadi disampaikan Mbak Ica itu kan dengan segala macam perbedaan yang ada. Yang terakhir yang keenam, mitra muslim, kepengasuhan ini merupakan penjaga moralitas dan ketahanan santri. Ya, memiliki santri yang tangguh. Masya Allah. Itu saya kira itu mitra muslim. Baik, jadi pandangan terkait dengan wah pesantren itu kayaknya cuma belajar kitab-kitab aja nih Ustadz, nggak kayak gitu ya Ustadz ya Tidak berarti hanya ya? belajar kitab saja, jadi belajar segala macam multifungsi di dalam Oke. kehidupan sehari-hari. Yang akhirnya outputnya harapannya para santri ini siap terjun di masyarakat Betul. dengan perannya begitu ya Iya, Ustadz ya? betul, iya. Oke, Masya Allah. Nah tapi nih Ustadz, kalau misalnya dari sistem ini kan sangat berpengaruh sekali ya Betul. terkait dengan kepengasuhan sama kesantrian. Iya, Nah ngomongin sistem ini sepertinya ahlinya Pak Mahfud ini ya. Nah ini dari Pak Mahfud sendiri, dari sudut pandang pesantren nih Pak Mahfud, kita tahu sendiri apapun yang kita lakukan ini itu terikat dengan sistem, ya kan? Dan sistem yang baik akan menghasilkan sumber daya yang baik juga, akan menghasilkan sebuah sinergi antara lini gitu ya, antar divisi dan sebagainya. Nah kalau dari kepesantrenan dan juga pengasuhan dan kesantrian ini nih Ustadz, ini kenapa sistem perlu kita kelola dengan baik di tengah banyaknya mungkin cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengelola sebuah pesantren, Pak Mahfud? Baik mitra muslim yang berbahagia, memang mengelola pondok pesantren itu ada seninya ya, Ya. ada manajemennya. Kebetulan kalau kita ini sudah punya sistem termanajemen dengan baik, itu siapapun pelaku yang ada di sana itu akan terstandarisasi. Oke, gitu. Jadi siap. bukan karenanya apa ya like and dislike misalkan ya, sama santri itu kalau seneng ya enak, kalau enggak itu Ustadz sampai Qasim langsung diusir senyum-senyum gitu. nih, kayaknya Ustadz Qasim ini punya pengalamannya banyak nih ya, like and dislike ini. Ya, mungkin kalau santrinya yang nggak seneng itu kalau dihukum mesti digundul terus, enggak juga ya. Sehingga kita punya namanya manajemen apa ya, manajemen data santri ya. Oke. Namanya kalau di pengasuhan itu ada namanya konseling santri. Konseling. Ya, konseling santri. Jadi santri yang dia konsultasi, santri yang dia melanggar aturan-aturan itu kita bikin poin gitu kan. Ada juga yang tentang prestasi gitu. Jadi kalau santri itu ndak kok santri ini melanggar terus gitu kan. Nah, seolah kan nakal banget. Tapi si santri juga ada prestasi gitu ya. Masya Allah. Dalam bahasa kita sehari-hari kita itu ada apa ya, malaikat rokib dan atid gitu. Ya. Jadi itu ditimbang gitu. Dan juga ada monitoring ya. Jadi Oke. ada monitoring bagaimana santri ini bisa tidur dengan baik ya, tidak apa ya namanya terlalu malam tidurnya sehingga belajarnya nanti ngantukan. Jangan sampai begitu, makanya ada yang jaga gitu. Terus juga ada komunikasi dengan wali. Ya. Jadi komunikasi dengan wali ini memang kami rasakan setelah adanya sistem ini, itu wali terbuka gitu ya. Terbuka artinya gimana? Anak saya itu loh kalau di rumah itu diem alim gitu kan. Masuk di pondok itu melanggar katanya. Oh, oke. Nah, itu akan ada ketika ada apa ya peraturannya dilanggar itu orang tua langsung ada notifikasi. Oh, Hari begitu. ini Ananda meloncat pagar. itu kelihatan Langsung ada semua. update-nya langsung gitu ya, Betul. Pak Mahfud gitu. ya. Jadi itu lebih enak, lebih apa ya? Dari pondok juga open, dari orang tua juga menerima informasi itu secara real time Ya. begitu.
banyak hal yang mungkin dari orang tua komunikasi dengan wali murid ini terputus gitu kan. Ya. Tapi dengan adanya aplikasi ini lebih enak begitu. Baik, mungkin Ustadz Kausin ada tambahan nih Ustadz terkait dengan sistem. Sebagai pengasuh pesantren, kira-kira pentingnya sebuah sistem yang tertata dengan baik itu apa sih Ustadz untuk efeknya untuk pengurus pesantren sendiri maupun wali santri dan juga santrinya? Jadi antara pihak pesantren dengan wali santri itu terasa betul-betul sinergi yang luar biasa. Masya Allah. Karena setiap waktu, setiap saat informasi bisa terupdate, bisa terkonek dengan wali santri. Jadi tidak perlu misalnya yang santri jauh gitu ya, Ustaz ya. Itu terus kemudian harus berjam-jam kita enggak, tapi sekaligus saat itu juga kita ini anak ini lagi bagaimana, bahkan melalui digital ini bisa anak ini sedang lagi kegiatan makan atau hajut, gitu. Bisa terlihat di situ. Dan mungkin kalau misalnya dari sebuah dinamika yang ada gitu ya Ustadz ya, ini kan ada konsep titip biasanya di pesantren ya. Ini biasanya orang tua lah pasrah bongkoan gitu ya istilahnya Ustadz ya sama pihak pesantren. Nah ini sebenarnya peran dari sistem digitalisasi seperti ini memudahkan juga untuk para wali santri yang jauh gitu ya Ustadz untuk memonitoring bagaimana perkembangan anak ya ketika di sana gitu ya Ustadz. Iya, jadi betul-betul digital ini waduh karo apa ya menjadi wasilah ya, penyambung sehingga benar-benar antara wali santri dengan kiai pengasuh ini benar-benar bersinergi. Masya gitu. Allah. Saling membutuhkan. Nah, Ustadz, tapi kan era sekarang kan beda sama yang dulu gitu ya. Karakter anak-anaknya juga beda, ya kan Ustadz? Itulah tantangan tersendiri. Nah, mungkin nanti kita bisa bahas lebih dalam ya Ustadz ya. Apa sih tantangan besar dalam pengasuhan santri hari ini? Kita generasinya udah beda gitu ya. Ini generasi alfa lah apa gitu ya Ustadz ya. Dengan berbagai karakternya yang berbeda dengan yang dulu. Nah, ini perannya seperti apa untuk pesantren ini dan juga dari sisi kepengasuhan dan kesantrian. Begitu nggih, Ustadz dan juga Pak Mahfud. Kita juga sapa nih Ustadz, Pak Mahfud di YouTube Suara Muslim TV, banyak sekali yang menyapa. Ada Anto pribadi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian Jumi, wah pembahasan yang menarik dan kekinian, semoga sukses dan juga berkah. Amin ya rabbal alamin. Ada dari @Sunati Sania, Bismillah menyimak. Ada dari @Den Bagus, Allahu Akbar. Kemudian ada dari Sunati tadi, salam sehat semuanya. Dan untuk Kak Vivi dan juga narasumber, salam dari orang Kediri, tinggal di Darmo Kali. Masya Allah. Rantau. Orang Kediri kok di sini. Baik, terima kasih untuk yang sudah menyimak. Untuk David, kemudian dari Rama Wahyu, dan juga ada ini komentar dari David nih Ustadz. Betul Ustadz, saya jadi bisa memantau adik saya yang di pondok. Wah, berarti ini pondoknya pakai pesantren ya Ustadz ya. Dan Anaja Surabaya ini juga menggunakan ini ya Ustadz ya. Masya Allah, ini sudah dari kapan Ustadz Khozin? Ya nggak lama sih sebetulnya. Jadi, tapi dari secara autodidak, secara personal memang sama anak-anak itu menggali sendiri, tapi ditopang dengan pesantrennya dari Ustadz Mahfud ini Masya lebih Allah. maksimal lagi. Baik, nanti boleh sharing-sharing ya Ustadz ya. Ini perbedaannya apa sih ketika pesantren itu menggunakan digitalisasi gitu ya untuk administrasinya dan sebagainya dan yang tidak gitu. Oke, kita jadi dulu ya Ustadz Kausin dan juga Pak Mahfud. Untuk mitra muslim ada jangan kemana-mana, selepas jeda kita sambung kembali pembahasan kita di sore hari ini, kepengasuhan dan kesantrian di era digital, masih bersama dua narasumber kita, ada Ustadz Khozin dan juga Pak Mahfud. Silahkan Anda boleh tanya lebih dalam terkait dengan pesantren ini ya mitra muslim, bagaimana digitalisasi ini bisa kita terapkan di dunia pesantren. Bisa di WA di 0855 3938, telepon di 0315624555 atau berkomentar di YouTube Suara Muslim TV. Kita kembali selepas jeda berikut ini, tetap di Suara Muslim, the best religious radio network. Administrasi pesantren masih manual?
catatan keuangan sering bikin pusing? Saatnya beralih ke e-pesantren. Data santri tersimpan rapi, tagihan otomatis, pembayaran tercatat real time, dan laporan keuangan tinggal klik. Semua transparan untuk wali santri, ustadz, dan pengasuh. E-pesantren, satu aplikasi untuk semua kebutuhan pesantren. Yuk digitalisasi pesantren sekarang, kunjungi epesantren.co.id dan coba demonya sekarang juga. Administrasi pesantren masih manual, catatan keuangan sering bikin pusing? Saatnya beralih ke e-pesantren. Data santri tersimpan rapi, tagihan otomatis, pembayaran tercatat real time, dan laporan keuangan tinggal klik. Semua transparan untuk wali santri, ustadz, dan pengasuh. E-pesantren, satu aplikasi untuk semua kebutuhan pesantren. Yuk digitalisasi pesantren sekarang, kunjungi epesantren.co.id dan coba demonya sekarang juga. Administrasi pesantren masih manual, catatan keuangan sering bikin pusing? Saatnya beralih ke e-pesantren. Data santri tersimpan rapi, tagihan otomatis, pembayaran tercatat real time, dan laporan keuangan tinggal klik. Semua transparan untuk wali santri, ustadz, dan pengasuh. E-pesantren, satu aplikasi untuk semua kebutuhan pesantren. Yuk digitalisasi pesantren sekarang, kunjungi epesantren.co.id dan coba demonya sekarang juga. Administrasi pesantren masih manual, catatan keuangan sering bikin pusing? Saatnya beralih ke e-pesantren. Data santri tersimpan rapi, tagihan otomatis, pembayaran tercatat real time, dan laporan keuangan tinggal klik. Semua transparan untuk wali santri, ustadz, dan pengasuh. E-pesantren, satu aplikasi untuk semua kebutuhan pesantren. Yuk digitalisasi pesantren sekarang, kunjungi epesantren.co.id dan coba demonya sekarang juga. Administrasi pesantren masih manual, catatan keuangan sering bikin pusing? Saatnya beralih ke e-pesantren. Data santri tersimpan rapi, tagihan otomatis, pembayaran tercatat real time, dan laporan keuangan tinggal klik. Semua transparan untuk wali santri, ustadz, dan pengasuh. E-pesantren, satu aplikasi untuk semua kebutuhan pesantren. Yuk digitalisasi pesantren sekarang, kunjungi epesantren.co.id dan coba demonya sekarang juga. Administrasi pesantren masih manual, catatan keuangan sering bikin pusing? Saatnya beralih ke e-pesantren. Data santri tersimpan rapi, tagihan otomatis, pembayaran tercatat real time, dan laporan keuangan tinggal klik. Semua transparan untuk wali santri, ustadz, dan pengasuh. E-pesantren, satu aplikasi untuk semua kebutuhan pesantren. Yuk digitalisasi pesantren sekarang, kunjungi epesantren.co.id dan coba demonya sekarang juga. Administrasi pesantren masih manual, catatan keuangan sering bikin pusing? Saatnya beralih ke e-pesantren. Data santri tersimpan rapi, tagihan otomatis, pembayaran tercatat real time, dan laporan keuangan tinggal klik. Semua transparan untuk wali santri, ustadz, dan pengasuh. E-pesantren, satu aplikasi untuk semua kebutuhan pesantren. Yuk digitalisasi pesantren sekarang, kunjungi epesantren.co.id dan coba demonya sekarang juga. Administrasi pesantren masih manual, catatan keuangan sering bikin pusing? Saatnya beralih ke e-pesantren. Data santri tersimpan rapi, tagihan otomatis, pembayaran tercatat real time, dan laporan keuangan tinggal klik. Semua transparan untuk wali santri, ustadz, dan pengasuh. E-pesantren, satu aplikasi untuk semua kebutuhan pesantren. Yuk digitalisasi pesantren sekarang, kunjungi epesantren.co.id dan coba demonya sekarang juga. Administrasi pesantren masih manual,
Catatan keuangan sering bikin pusing? Saatnya beralih ke e-pesantren. Data santri tersimpan rapi, tagihan otomatis, pembayaran tercatat real time, dan laporan keuangan tinggal klik. Semua transparan untuk wali santri, ustadz, dan pengasuh. E-pesantren, satu aplikasi untuk semua kebutuhan pesantren. Yuk digitalisasi pesantren sekarang. Kunjungi epesantren.co.id dan coba demonya sekarang juga. Administrasi pesantren masih manual, catatan keuangan Resonansi. Ya Mitra Muslim, terima kasih untuk Anda yang masih setia di Resonansi Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Nah Mitra Muslim, di sore hari ini masih bersama saya Vivi Oktavia dan juga dua narasumber kita. Ada Pak Mahfud, founder dari E-Pesantren, dan juga Ustadz Dr. Khozin Mustafid, SAG MPDI. Beliau adalah pengasuh pesantren An-Najah Surabaya. Pak, sore hari ini ya kita masih bahas tentang kepengasuhan dan kesantrian di era digital. Tadi kita sudah bahas bersama dengan Pak Mahfud dan juga Ustadz Khozin nih Mitra Muslim terkait dengan apa itu makna dari kepengasuhan, kesantrian, perannya seperti apa, dan betapa pentingnya sistem ini perlu kita gunakan, kita kuatkan untuk dunia pesantren. Jadi pesantren ini nggak ketinggalan zaman juga begitu ya, Pak Mahfud dan juga Ustadz Khozin. Tapi nih Ustadz, nggak cuma ngomongin pesantren, di dalam pesantren banyak orang-orang gitu ya Ustadz ya. Ada musrifnya, ada musrifahnya gitu ya, ada santrinya, dan santri ini jumlahnya juga nggak cuma puluhan, ratusan, bahkan ribuan, dengan berbagai karakternya generasi sekarang yang kayak gitu ya, Ustadz Khozin ya. Nah ini sebagai pengasuh pesantren An-Najah Surabaya nih, Ustadz Khozin memandang santri-santri era sekarang itu sebenarnya tantangan terbesarnya kita mengasuh mereka ini apa sih, Ustadz? Iya, gini ya Mbak Vivi, memang tantangannya sangat kompleks. Sejalan dengan perubahan waktu ya. Jadi waktu yang sedemikian pesat ini, teknologinya juga sangat mempengaruhi dalam sosiokultural di tengah-tengah pesantren kita ya. Ada tantangan digital, medsos gitu kan. Itu tantangan luar biasa. Masya Allah. Dan itu tentu ya bagikan dua sisi pisau kita ya. Ya bisa positif, bisa negatif. Bisa dengan secara positif akses dakwah, akses ilmu, bahkan akses informasi tentang eksistensi santri di pesantren bagaimana seperti itu ya. Bagaimana kondisi keluarga bahkan bisa diakses di situ gitu. Kemudian juga tantangannya perubahan karakter generasi santri sekarang ini kan, apa Gen Z lah, apa Gen apa macam-macam lah ya. Itu dengan berbagai macam latar belakang mereka. Karena itu yang membuat mereka itu sensi ya. Terus apa ya, kepinginnya itu diperhatikan, caper lah ya. Terus apa itu lebih kritis gitu. Dan apa ya, kadang-kadang kurang tahan terhadap tekanan ya. Tidak seperti kita dulu ya. Ketika dibanting gitu ya. Disabet guru gitu, ya udah gimana lagi. Sekarang enggak, bahkan lapor kepada orang tuanya kadang-kadang tidak menerima informasi juga sepihak kadang-kadang. Makanya sampai ada guru yang dilaporkan dan sebagainya. Itu maka perlunya digitalisasi dari pesantren ini sangat luar biasa, sangat membantu sekali Mbak Vivi ya, sehingga informasi bisa diterima secara utuh gitu, secara universal gitu. Jadi di samping itu juga ada tantangan dari luar Mbak ya. Eksternal. Iya, eksternal ya, ada budaya-budaya masyarakat yang mereka bawa gitu ya. Bagaimana sehingga pesantren ini harus punya tanggung jawab moral, bagaimana agar budaya pesantren dibawa ke budaya masyarakat, bukan budaya masyarakat yang dibawa ke pesantren. Nanti bisa ajur jum gitu kan. Seperti itu gitu. Itu Mitra Muslim. Kemudian juga kesehatan mental, emosional santri ini perlu dijaga juga. Di samping itu juga keterbatasan ini ya, SDM pengasuh itu kadang-kadang siap. Apalagi terkait dengan apa ya, kulusain membutuhkan biaya. Ganti biaya isok biayaan. Sehingga mencari guru juga tidak mudah gitu. Juga bagaimana kedisiplinan anak-anak sekarang itu juga unggah-ungguhnya itu juga sangat beda, dan bagaimana pesantren menjaga
apa ya, ciri khasnya, karakter pesantren yang sesungguhnya yang menjaga salafiyahnya ya. Dan di samping juga prestasinya tentunya ya. Di situ dilengkapi dengan branding, fasilitas, termasuk juga fasilitas pesantren ini punya kemitraan yang luar biasa. Masya Allah, baik. Ustadz, di dunia sekolah kepesantrenan pasti saya yakin kalau di sekolah kan guru-guru ini ada tuntutan untuk hal-hal administratif yang kadang bikin pusing banget ya, Ustadz. Iya. Di tengah harus ngajar gitu ya, ada jam ngajar tapi harus tetap ngisi administratifnya ini. Nah, kalau di dunia pesantren itu biasanya untuk administratifnya seperti apa sih, Ustadz Qauzin? Kita sebenarnya sih ada, cuma tidak senjelimet di dunia pendidikan formal. Oke. Jadi memang kita juga ada, bahkan kita ada sistem monitoring ya, evaluasi proses kayak gitu. Jadi apa tadi yang diajarkan misalnya di sana juga ada kok sebenarnya tahapan-tahapan itu, tapi berdasarkan bobot kitabnya. Oh, siap. Misalnya Safinatun Najah ke Fathul Qorib, ke Fathul Mu'in, Fathul Wahab, kayak gitu itu, Mbak. Oke, Jadi siap. secara utuh melalui kitab itu sendiri, tidak melalui jenjang pendidikan formal seperti yang lainnya. Oh, oke. Baik. Mungkin sambung Pak Mahfud nih. Ini gimana akhirnya hadirnya teknologi gitu ya, Pak Mahfud ya, di era digital ini ada e-pesantren ini bisa membantu para pengurus-pengurus yang ada di pesantren, para pengajar di sana, ustadz-ustazahnya, tanpa akhirnya menghilangkan nilai-nilai pesantren itu sendiri nih, Pak Mahfud. Baik, mitra muslim yang berbahagia, kita membantu ya, mensupport dari para yai, para gus yang memiliki pondok pesantren ini adalah kita sebagai support system gitu. Oke. Jadi, kalau bahasa kita ini kan orang IT ya, orang IT itu kadang nggak bisa membantu pondok pesantren, misalkan ngajar. Oh iya. Ngajar tadi itu kan takrib gitu kan nggak bisa ya. Ya, bukan bidangnya soalnya. Bidangnya ya. Karena yang kita pelajari ini bukan kitab kuning tapi PDF. Kode-kode gitu ya. Maka kita ini sebagai orang yang IT itu mendedikasikan diri bahwa aplikasi ini bisa menjadi support system dari yang dikelola oleh para yai gitu. Sehingga aplikasi ini adalah sebagai supportnya ya, alat bantu sehingga nanti menjadi mediator ya, mediator dari transparansi, dari keuangan ya, sehingga dari keuangan itu juga enak gitu ya. Misalkan kadang kan orang tua itu sudah membayar gitu kan, ternyata itu lupa gitu kan. Nah, itu kalau ada bukti digitalnya, ini sudah di screenshot gitu kan, oh iya ya ternyata saya sudah membayar ya, nah gitu. Atau malah komplain kadang ya, saya sudah bayar kok. Sebentar Bu, dicek. Ibu kalau ada SPP yang ada tagihan, bayarnya jangan pakai perasaan gitu ya. Bayarnya ini pakai uang gitu. Setelah kita cek, Bu memang belum bayar ini Bu. Oh iyalah. Nah, itu kan akhirnya mengklirkan problem kan ya. Ya gitu. Dan dari sisi kami ya mendevelop aplikasi ini memang secara umum itu gampang diakses gitu. Jadi ada 3 aplikasi ya, aplikasi untuk orang tua sebagai wali santri ya. Yang kedua adalah aplikasi untuk guru ya, dan yang ketiga adalah aplikasi untuk pengasuh. Nah, jadi semuanya ini akan saling terintegrated gitu ya, antara satu dan yang lain. Walaupun itu 3 aplikasi yang berbeda. Betul. Jadi misalkan dari sisi wali murid itu menerima namanya kayak izin gitu kan, izin keluar. Itu diambilkan dari sisi aplikasi pengasuh gitu kan. Jadi di pengasuh itu ada namanya perizinan. Ketika anaknya itu keluar, langsung ngetap pakai kartu RFID misalkan ya. Nah, atau pakai face recognition, itu orang tua langsung dapat tahu anak saya lagi keluar pondok. Nah, itu orang tua. Nah, misalkan lagi anaknya itu, kita ada namanya aplikasi kantin gitu ya. Anaknya nanti ketika mau jajan gitu kan ya, misalkan atau es teh gitu, nanti akan berkurang itu dari tabungannya otomatis. Oh, anak saya jajanan ternyata. Makanya kok ini lemu gitu kan, gemu gitu di pondok. Sehingga dia tahu, oh ini anak saya ini
mau minus ini ya. Ya, jadi uang tabungannya mau habis gitu kan. Nah, itu orang tua langsung bisa, oh saya harus transfer ini, anak saya lagi butuh kayak gini. Iya. Nah, itu hal-hal yang kita alami ya. Di pondok juga gitu ya. Iya. Nah, jadi ada izin, ada uang, atau bahkan di aplikasi kami yang anjungan santri itu ya. Oke. Itu ada namanya fitur transfer ke temen. Jadi transfer ke temen itu gini, ketika kita ini dulu mondok itu kan sering telat ya, Iya. kirimannya uangnya telat ya. Ada pinjam teman dulu Pinjam gitu. temen dulu lah, itu dari aplikasi anjungan santri itu bisa. Wes tak pinjemi dulu nanti aku di sahur ya. Nah, gitu tuh bisa. Masya Allah. Aplikasi sampai sebegitu detailnya kita develop supaya lebih enak. Nyaman orang tua, anak sama pengasuh juga enak. Kan ada limitasi. Orang kok jajan terus gitu kan. Tiap hari habis uangnya enggak ada limitnya setiap harinya itu. Itu yang menentukan adalah orang tua yang menggunakan aplikasi Dari khusus sisi orang tua pondok. itu. Oh, dari sisi pondok. ya. Nggih. Dari sisi terutama disesuaikan dengan kelas mereka ya. Oh, Nah, nggih. kalau kelas paling bawah itu kan kebutuhannya nggak banyak. Nanti yang kelas yang paling tinggi misalkan kelas SMA kelas 3 itu kan banyak aktivitas, banyak yang harus dibeli itu limitnya juga agak tinggi begitu. Baik. Kira-kira gitu. Masya Allah, sangat membantu sekali ya berarti ya Pak Mahfud ya. Insya Dan juga Allah. Ustadz Khosin ini Iya. adanya pesantren Jadi ini. mempermudah, tidak harus pakai catatan ini. Nah, karena iya. biasanya kalau catatan ini ya, kita pakai bolpen, pakai kertas gitu ya. Iya. Itu kalau kena air keluntur, hilang ya tetanya gitu ya. Iya. Atau apa kalau misalnya kita menyimpan informasi atau lewat file di flash disknya bisa korup, hilanglah Iya. data-datanya gitu Terkait ya. dengan keuangan gitu kan tidak harus titip ke kiai. Jadi hitungan itu kan sudah Iya. Oh, gitu. iya, Masya Allah, baik. Ini ada yang berkomentar nih, Ustadz Khosin dan juga Pak Mahfud di YouTube Suara Muslim TV. Mana ini? Tadi dari @mainga jauh. Masya Allah aplikasinya sangat menarik. Semoga banyak pesantren yang menggunakan aplikasinya. Amin. Ada juga yang bertanya nih, Ustadz dan juga Pak Mahfud dari @artatripamuda. Menarik nih. Ini pesannya gimana nih, Pak Mahfud? Atau caranya supaya kita bisa mendapatkan aplikasi e-pesantren itu seperti apa dan apakah semua pesantren bisa menggunakannya atau ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi? Silakan Pak Gitu Mahfud. ya. Aplikasi ini sebetulnya bisa paket dasar, paket menengah, sampai kan. Saya juga pernah berkunjung ke pondok itu sampai 7.000. Masya Allah. Yang murah saja itu ya. Putri juga 7.000 plus berapa ribu itu. 14.000. Nah, itu kalau manual itu wes Pusing. pusing gitu kan. Nah, aplikasi ini juga gampang kok ya. Jadi dari dari pondok pesantren yang memang selama ini basisnya ada konvensional, terus migrasi ke aplikasi ini itu hanya butuh paling 1 minggu ya. Jadi kita bantu migrasinya, ya kita pandu, kita bantu sampai selesai setting-settingnya. Itu 1 minggu itu bisa langsung untuk transaksi. Ya, Nah, Masya Allah. kan lebih cepat kan gitu. Oke. Dan insya Allah juga kita welcome ya selama ada masa kontrak ya kita dampingi terus menerus ya. Jadi jangan bingung, jangan was-was kalau ada errornya gimana. Nah, itu Ya. yang dikhawatirkan biasanya Pak Mahfud. Kita punya namanya support system ya di Halo Indoweb, halo.indoweb itu akan mensupport tiketing support 24 jam. Ya, Oke. kalau ada error dikirimi tiketing, nanti dari pihak kami akan segera menangani mana ini yang error. Nah, error itu kan tidak selamanya dari sistem, Tat. Kadang itu ngetiknya keliru ya. Seharusnya Oke. ya dari sistemnya itu misalkan dikasih 0 gitu ya. 00 ada titiknya. Sebenarnya nggak usah titik sih. Otomatis dari kita. Nah, itu dikasih oke. titik. Oh. Wah. Itu bikin error. Nah, bikin ya. error seharusnya 1000 jadi 1. Nah, ini kan repot ini ya. Contoh-contoh Baik. kasus kayak gitu nanti akan dibenahi oleh tim ticketing support kita ya, Masya setting. Allah. Terutama dalam keuangan ya. Itu akan ada jurnalnya, bagaimana menjurnal itu secara baik dan benar. Walaupun kita sudah setting secara otomatis gitu ya. Di keuangan kita sudah kita settingnya secara otomatis, coannya dan akun-akun yang lain itu secara
otomatis nggak Ya. usah mikirin macam-macam lah ya. Iya, iya. Jadi kita siapkan. Kira-kira Masya gitu. Allah. Jadi ini para pengurus pesantren begitu ya Ustadz Khosin dan juga Iya, Pak iya. Mahfud gak perlu khawatir ya. Ada paket-paket yang tersedia menyesuaikan dengan budget pesantren. Betul. Tinggal konsultasi aja kali ya. Ini Iya. kebutuhannya seperti apa. Berarti ini nantinya ada perbedaan-perbedaan kah untuk terkait dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya karena paketnya beda-beda Pak Mahfud. Iya, disesuaikan ya. Kalau mungkin paket yang dasar itu yang fiturnya ini. Oke. Sampai ketika dia ada paket atas, terus kebutuhannya itu lebih banyak lagi. Oke. Maka kita ini ada namanya, kita konsepnya adalah ekosistem digital pesantren. Siap. Jadi bukan hanya manajemen secara administratif pesantren saja, tetapi sudah tersinkron ke e-koperasi, e-klinik, ya, apa namanya ya, apalagi ya, e-pos misalkan. E-pos itu point of sales. Jadi minimarket bisa, klinik, koperasi, terus ke misalkan pabrik bakso. Nah, bisa kita tangani sampai ke sana. Oke, Masya Ya, insya Allah cukup lah ya kita membuat apa namanya ya, infrastruktur secara digital ini tambah lengkap lah insya Allah. Oke. Kira-kira Baik. Terkait dengan pertanyaan dari @arta Tripamuda ini, Pak Mahfud, ini cara pesannya gimana? Atau mau konsultasi lebih dalam terkait aplikasi ini? Oh, nanti ada tim CS itu ya. Oke. Ketik aja Berarti nggak perlu langsung ke diri ya? Oh, nggak usah. Ketik aja pesantren.co.id. Siap. Nanti akan ada tim yang membantu ya. Ya, kalau mau apa ya, mau lihat dulu, Ya? menjajal itu apa? Oh. Coba ya. Itu ada Lain, demonya juga. coba. begitu. Oh, oke, demo aplikasinya. Iya, demo aplikasinya Itu juga ada. bisa, itu langsung ada di belakang gratis demo. Nah itu diklik aja, itu semua orang bisa akses. Iya. Atau ada syarat khusus yang harus Kalau dipenuhi demo juga? itu nanti daftar dulu, nanti Oke. ada username password yang terkirim ke notif WA. Siap, Nah, boleh kira-kira. dicoba dulu gitu Boleh, ya Pak boleh. Mahfud ya. Cocok ambil. Ya. Oke, atau langsung hubungi nomor telepon yang tertera ya. Kalau di running text di YouTube Suara Muslim TV nih Pak Mahfud, saya izin sampaikan ya Oh Pak iya, Mahfud ya. iya. Di 0857 0130 3000 Mitra Muslim. Jadi untuk Anda yang mungkin tidak menonton di YouTube, ini saya akan sampaikan nomor telepon yang bisa Anda hubungi untuk tanya lebih dalam terkait pesantren ini, yaitu di 0857 0130 3000 0857 0130 3000 atau langsung ke websitenya saja epesantren.co.id. Baik, kita jeda dulu. Ya. Ustadz Khosin dan juga Pak Mahfud masih ada sesi nih bersama dengan beliau-beliau ya Mitra Muslim ya. Anda boleh tanya terkait dengan kepengasuhan dan kesantrian di era digital, dan semoga ini langkah ikhtiar bersama-sama Mitra Muslim untuk kita tumbuh, untuk kita adaptif di era digital dan tetap bisa mencetak bersama-sama santri yang tangguh pastinya. Tetap di Resonansi Suara Muslim, the best religious radio network. Pesantren masih manual, catatan keuangan sering bikin pusing, saatnya beralih ke e-pesantren. Data santri tersimpan rapi, tagihan otomatis, pembayaran tercatat real time, dan laporan keuangan tinggal klik. Semua transparan untuk wali santri, ustadz, dan pengasuh. E-pesantren, satu aplikasi untuk semua kebutuhan pesantren. Yuk digitalisasi pesantren sekarang, kunjungi epesantren.co.id dan coba demonya sekarang juga. Administrasi pesantren masih manual, catatan keuangan sering bikin pusing, saatnya beralih ke e-pesantren. Data santri tersimpan rapi, tagihan otomatis, pembayaran tercatat real time, dan laporan keuangan tinggal klik. Semua transparan untuk wali santri, ustadz, dan pengasuh. E-pesantren, satu aplikasi untuk semua kebutuhan pesantren. Yuk digitalisasi pesantren sekarang, kunjungi epesantren.co.id dan coba demonya sekarang juga. Administrasi pesantren masih manual,
Catatan keuangan sering bikin pusing? Saatnya beralih ke e-pesantren. Data santri tersimpan rapi, tagihan otomatis, pembayaran tercatat real time, dan laporan keuangan tinggal klik. Semua transparan untuk wali santri, ustadz, dan pengasuh. E-pesantren, satu aplikasi untuk semua kebutuhan pesantren. Yuk digitalisasi pesantren sekarang. Kunjungi epesantren.co.id dan coba demonya sekarang juga. Administrasi pesantren masih manual? Catatan keuangan sering bikin pusing? Saatnya beralih ke e-pesantren. Data santri tersimpan rapi, tagihan otomatis, pembayaran tercatat real time, dan laporan keuangan tinggal klik. Semua transparan untuk wali santri, ustadz, dan pengasuh. E-pesantren, satu aplikasi untuk semua kebutuhan pesantren. Yuk digitalisasi pesantren sekarang. Kunjungi epesantren.co.id dan coba demonya sekarang juga. Administrasi pesantren masih manual? Catatan keuangan sering bikin pusing? Saatnya beralih ke e-pesantren. Data santri tersimpan rapi, tagihan otomatis, pembayaran tercatat real time, dan laporan keuangan tinggal klik. Semua transparan untuk wali santri, ustadz, dan pengasuh. E-pesantren, satu aplikasi untuk semua kebutuhan pesantren. Yuk digitalisasi pesantren sekarang. Kunjungi epesantren.co.id dan coba demonya sekarang juga. Administrasi pesantren masih manual? Catatan keuangan sering bikin pusing? Saatnya beralih ke e-pesantren. Data santri tersimpan rapi, tagihan otomatis, pembayaran tercatat real time, dan laporan keuangan tinggal klik. Semua transparan untuk wali santri, ustadz, dan pengasuh. E-pesantren, satu aplikasi untuk semua kebutuhan pesantren. Yuk digitalisasi pesantren sekarang. Kunjungi epesantren.co.id dan coba demonya sekarang juga. Administrasi pesantren masih manual? Resonansi. Masih dalam resonansi Mitra Muslim sore hari ini kita tuntaskan ya pembahasan kita tentang kepengasuhan dan kesantrian di era digital. Masih bersama Pak Mahfud, founder e-pesantren, dan juga Ustadz Dr. Hosin Mustafid SAG MPDI. Beliau adalah pengasuh pesantren An-Najah Surabaya. Ustadz, kita udah bahas banyak ya terkait dengan dinamika kepesantrenan gitu ya. Terkait dengan administrasinya, catatan keuangannya, kemudian SDM-nya sendiri gitu ya, para santrinya, kemudian bagaimana hubungan pengasuh dan juga wali santri. Nah, di sesi yang ketiga ini nih mungkin Pak Mahfud boleh jelaskan lebih dalam nih, Pak Mahfud, terkait dengan e-pesantren. Ini sebenarnya sampai detail-detail fitur-fiturnya apa aja yang bisa membantu memudahkan pihak pesantren, wali santri maupun santri itu sendiri, Pak Mahfud. Oke, baik, terima kasih Mitra Muslim yang berbahagia. Di aplikasi e-pesantren, insya Allah ini lengkap banget ya. Minimal pernah kita survei ya dari hampir 500-an pondok pesantren yang kita kelola. Ini di angka 90% kebutuhan mereka sudah ada di sini. Oh, Masya Allah. Iya, jadi mungkin kurang 10% Ustadz ya. Ya, istri kita ini kan nggak sempurna ya Ustadz ya. Istri kita ini 90% udah bagus ya. Oh, udah bagus ya. Siap, Masya Allah. Jadi dari sisi kesantrian ya itu sudah ada semuanya, mulai dari santri itu sendiri, izin dan lain-lain ya. Terus dari sesi kepengasuhan, kepengasuhan mulai dari jadi ada kepengasuhan dan guru biasanya kan gitu. Nah, kepengasuhan itu terkait sama keasramaan ya. Jadi non formal atau di saat-saat jam di luar jam efektif, jam formal itu adalah di tanggung jawabnya pengasuh dan keasramaan. Nah, itu ada luar biasa ya. Itu sudah ada. Terus dari sisi kepegawaian dari guru, absensi, jadwal pelajaran, terus jurnal mengajar. Nah, itu sudah
kita ada semua ya. Samping itu juga ada akademik, mulai dari jadwal pelajaran, terus dari pindah kamar misalkan, Oh, Masya itu Allah, sampai iya. sana ya, pindah kelas, pindah kamar, sama ke ini keuangan dan akuntansi. Jadi kalau di luar sana mungkin hanya keuangan saja ya, mencatatnya, betul. keuangan masuk, keuangan keluar gitu lah. Kalau dari kami langsung otomatis ke jurnal umum. Jadi orang tua itu bayar SPP langsung ke Oke. jurnal umum, bisa langsung ngecek ke neraca rugi laba. Nah, itu kan jadi tidak usah bayar SPP kayak di beberapa sistem yang lain itu kan hanya bayar SPP, habis itu ekspor Excel nanti diolah lagi Oh, sehingga Jay. jadi Prosesnya nggak panjang prosesnya ya. mulut. Ya. Jadi dia belum sampai ke laporan keuangan secara apa ya bulanan gitu. Jadi kalau di kami itu otomatis langsung masuk ke neraca rugi laba dan itu akan sangat membantu sekali dari pihak pondok pengelola ya. Itu enak lah ya. Jadi nggak usah kerja 2 kali lagi, manual banget itu. Ya. Oh, gitu. Itu pun sudah ada VA-nya ya, virtual account-nya itu sudah Oh, lumayan. Masya Allah. Ya. Dan itu tidak harus dihafal Ustadz. Ustadz pernah nggak ke belanja di Shopee Ustadz? Ini Ustadz ini kira-kira bisa nggak? Apa? Iya, Sering ketemu nggak? oren. Bisa dong. Sering ya. Kira ibu-ibu tok nih yang sering. Jadi kalau di Shopee itu ada 3 langkah, pilih barang, pilih bank, langsung check out. Ya. Nah, kalau di aplikasi kami juga gitu, pilih-pilih item pembayaran, SPP, uang makan, Oke, ya. Jay. Setelah itu nanti pilih banknya, check out. Nah, langsung ada VA-nya, Ustaz. Nggak usah dihafal. Ya. Nah, otomatis kayak gitu. Ya. Setelah itu juga kita ada namanya kepemimpinan, ada fitur kepemimpinan. Jadi khusus untuk para ustadz, para apa ya? Yayasan ya, apa namanya? Pengurus yayasan. Lihat dari fitur kepemimpinan saja nih, ya. Itu sudah cukup. Oh, saldone TK sekian, saldone SMP sekian, ya. Kurangnya berapa ya? Terakhir itu di laporan sama add-on. Nah, yang menarik ini add-onnya, Tat. Jadi kalau add-on itu adalah tambahan-tambahan di mana kebutuhannya ya. Ya kayak mobil kita ini yang penting kan ada mesinnya kan gitu. Kalau add-on itu tambahannya. Aksesorisnya. Ya, aksesoris, ada AC, ada hal yang memang membantu sekali gitu ya. Jadi itu akan kayak tadi itu misalkan e-kantin ya, itu sebetulnya kan hal yang lumrah ya. Tapi itu membantu banget itu. Tidak usah susuk loh, Ustaz. Ya paling lama itu anak belanja itu kan 5.200 ya. Cari uang 100-an itu susah loh. Iya. Masya Allah, jadi ada penunjangnya juga gitu Iya, ya. betul. Masya Allah, Jadi termasuk lebih e-kantin gampang. tadi. Ada e-kantin, ada e-pos, point of untuk minimarket. Itu kan juga oke. lebih cepet kan gitu. Oke. Terakhir nanti juga ada integrasi dengan yang lain. Insya Allah ya akan kita tambahkan ya sesuai dengan kebutuhan. Ya, kira-kira gitu. Masya Allah. Pak Mahfud, tapi sekarang kan kita aware banget gitu ya masyarakat Indonesia terkait dengan keamanan data. Baik. Nah, ini penggunaan aplikasi e-pesantren untuk keamanan datanya seperti apa supaya kita ngerasa aman, terjamin data anak saya nggak kemana-mana nih gitu, Pak ya. Mahfud. Baik. Oke. Jadi memang dari kami ke pihak pesantren itu sudah ada MOU dulu ya. Ada Oke. MOU bahwa kita ini saling menjaga rahasia masing-masing kan Masya Allah, gitu. siap. Jadi terus setelah itu kami juga karena kita ini standarnya standar bisnis ya Ustaz ya. Jadi dari sistem server kami itu juga berlapis banget. Oke. Yang kedua dari sisi aplikasi itu juga kita ada testingnya ya. Jadi istilahnya oke. gitu. Jadi sebelum di launching itu tetap ada testing kira-kira gimana dan ini tetap kita perbarui. Ya, ini on proses ini ke ISO ya. ISO keamanan itu. Kita Siap. sudah kesiapan ke sana ya. Secara internal juga sudah lumayan bagus. Tinggal nanti kita insya Allah secepatnya ya melengkapi yang belum lengkap misalkan. Masya Allah, ya. Kira-kira gitu. Baik. Nah, ini untuk Ustadz Qasim sendiri nih, Ustadz. Dengan adanya sistem digitalisasi ini, pesantren hadir gitu ya, memberi warna dunia kepesantrenan, membantu para pengurus yang ada di sana. Dari Ustadz Qasim sebagai pengasuh pesantren An-Najah Surabaya, merasakan perubahan apa sih Ustadz ketika pesantren ini berpindah menggunakan sistem digital? Ya banyak sekali, Mbak. Jay. Ya, banyak sekali. Kayaknya kalau dijelasin semuanya nggak cukup waktu ya. Iya, banyak sekali. Intinya gini, dengan pesantren ini kami lebih rapi ya penataan administrasi. Masya Allah. Apalagi saya terus terang saya kan jelek. Ya, masa sih? Iya. Jadi dan nggak telaten gitu loh. Jadi perlunya di sini saya sering menyampaikan
administrasi itu harus TTS. Oke. Teliti, telaten, sabar. Oh, ya Allah, TTS. Iya, dan itu Iya ada sih, ada di Ustaz. pesantren itu. Dan juga lebih cepat ya kan. Sekarang kan dunia instan. Iya, betul Jadi banget nih, masalah Ustaz. Zaman-zaman instan tuh lebih cepat. Kemudian juga akhirnya wali santri juga lebih tenang gitu. Apalagi sekarang lagi ada marak-maraknya sebagian santri yang tahu-tahu apa itu berat toko pesantren gitu kan. Keluar ya, pulang misalkan. Minal minggati wal bolosi. Nah, itu bisa terpantau dari situ. Gitu. Iya. Jadi akhirnya wali santri lebih tenang. Anaknya ini dari segi kiai, para pengasuh juga tidak repot-repot harus bagaimana melihat, memantau satu persatu, tapi cukup dengan aplikasi itu sudah tahu anak ini lagi kegiatan apa, Masya Allah. bahkan sampai ukuran belanja aja. Oh iya tadi. Iya kan, sampai segitunya gitu. Masya Allah. Sehingga para pembina, pengasuh, guru, ustadz-ustadzah itu fokus pada pembinaan. Baik. Jadi betul-betul bagaimana amanah kita ini terlaksana dengan optimal untuk menciptakan generasi yang benar-benar amanah di tengah-tengah masyarakat nanti. Masya Allah, udah nggak pusing-pusing lagi gitu ya Ustaz Qasim ya, ngurusin administrasi, masukin data-datanya satu-satu gitu ya. Belum lagi kalau ada yang tipe-tipe tuh tulisan namanya tuh. Iya, karena pengalaman kita dulu waktu kecil itu ya. Nulis khozin aja kadang ada yang KH, ada yang CH. Oh iya betul. Nah, dengan ini kan salah C, salah huruf aja kan nggak bisa masuk gitu loh. Jadi betul. Tapi juga ada pengalaman ini, beberapa pondok itu katanya sudah digital. Ternyata pakai Excel yang orang spreadsheet ya. Iya, Nah, gitu. Spreadsheet itu ternyata kalau kita ke Excel itu ya, itu file kita itu banyak ya, file new 1, new 2. Iya. Sampai kita tuh bingung ya. Yang new itu yang mana itu? saking banyaknya yang dinamai new gitu. Iya, new 1, new 2. Ya kan ini ringkas dalam satu ini dan ini pasti selalu up to date ya. Iya. Pak Mahfud. Jadi dari sisi misalkan dari kesantrian itu di nama-namanya sudah sheet ya, sudah fix ya. Maka dari sisi keuangan ya, nanti ke virtual account itu namanya juga tetap sama. Masya ya, Allah. ya. Nama data orang tuanya juga begitu. Oke. Jadi jangan nggak ada nyunyuan yang di aplikasi ini. Kayak di Excel itu tadi. Oh iya, Masya Allah. Baik, ada yang bertanya nih Pak Mahfud dan juga Ustadz Qasim di YouTube Suara Muslim TV. Ada Partomo. Maaf Ustadz, izin tanya, kalau pengasuh apa aplikasinya sendiri atau ikut webnya? Ada sendiri. Jadi kalau yang di pengasuh itu kalau di Android kita kan ada itu ketersedia di Android, iOS sama Huawei. Oh, Jadi ada siap. tiga platform ya. Ini tidak sembarang aplikasi. Jadi ada orang Masya tua, Allah. nanti wali murid ada sendiri. Terus yang kedua adalah dari guru atau pegawai ya, ustadz-ustadzahnya ini. Ya. Yang ketiga dari pengasuh. Karena ternyata pengasuh ini juga kayak guru Ustadz. Ya karena gurunya di luar jam pelajaran. Bener. Yang absen siapa yang belum tidur, ya iya. siapa yang masih keluyuran itu juga kan di absen juga Dan. Ya. Baik, Masya Allah. Modelnya kayak gitu. Kira-kira gitu. Baik, semoga terjawab ya Pak Supratomo yang sudah bertanya di YouTube Suara Muslim TV, di WA menyapa Ummu Khalid, menyimak Mbak Vivi, terima kasih. Bunda Ainur juga di Gresik menyimak, terima kasih. Baik, terakhir nih Ustadz Qasim dan juga Pak Mahfud untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini, mungkin dari Ustadz Qasim sendiri sebagai pengasuh pesantren nih, ada harapan apa sih Ustadz untuk pesantren ke depannya untuk memaksimalkan teknologi sebagai alat bantu kepengasuhan dan kesantrian di era digital tanpa meninggalkan nilai-nilai dari pesantren? Silahkan Ustadz. Jadi apa ya, kita memperbaiki kulitnya tanpa harus meninggalkan isinya. Siap. Itu. Jadi perlu adanya wawadhu'al mizan. Ada satu keseimbangan yang harus kita letakkan. Masya Allah. Dengan begitu kuatnya, dengan kokohnya, bagaimana religi dengan teknologi saling bersinergi. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Ustadz Qasim. Sambung nih Pak Mahfud, ada pesan-pesan apa dari pesantren ini untuk para pesantren ini bisa mengelola pesantrennya bertransformasi digital tanpa ragu? Silahkan. Baik ya. Jadi kalau kita mengelola pesantren itu memang harus dikelola secara, kalau kita usaha itu kayak di bisnis Dan. Nah, jadi kalau usaha di bisnis itu kalau masih manual banget itu
agak lama prosesnya. Oh, Ya, siap, nggih. kita punya Apalagi di bisnis akhirat. Dunia akhirat ya, Iya. Ustaz ya. Masya Jadi Allah. kalau dari kami ini memang dari kami memang sejak awal mendedikasikan support ini adalah di ekosistem digitalnya. Baik. Jadi ekosistem digital pesantren itu kayak sebuah infrastruktur digital lah. Ya. Jadi ini bisa sampai 5 tahun 10 tahun ke depan itu masih related ya dengan kondisi yang sekarang ada. Nah, inilah yang yang menjadi tonggak kita supaya pilar di pendidikan ini lebih kuat begitu. Ya. Karena dari sisi mutu pendidikan, karena gini, kalau sudah sistemnya sudah kita benahi dari sisi keuangan, sudah transparansi, sudah akuntabel gitu kan, dari sisi administrasi juga sudah rapi gitu, akhirnya guru-guru ini akan fokus ke mutu pendidikannya. Masya Allah, betul. Wah, Sepakat. ya, terus dari sisi masyarakat juga enak ya. Sekarang juga penak ini, nggak usah mengkomplain ya. Komplain masalah hal-hal yang sepele gitu kan ya. Masya Allah. Ya sudah bayar ternyata belum bayar itu kan ya. Dan catatannya hilang. Nah, itu tidak usah ke sana ya. Jadi masyarakat juga lebih enak, tenang, bisa mantau. Terus dari sisi fasilitas ya, jadi misalkan bayar SPP tidak harus dari datang ya, tidak harus datang, tapi juga langsung dari mobile bankingnya itu bisa gitu. Artinya mungkin ya dari sisi digital ini orang tua mungkin hanya 30-50% dari total santri yang ada. Tapi kalau kita perhatikan yang 50% inilah yang biasanya menghidupi keuangan kan. Karena kan teratur ya bayar SPP-nya teratur gitu kan. Nah, itu sangat penting sekali. Jangan sampai ada kayak istilahnya macet gitu ya. Bayar macet nanti guru-gurunya juga macet gajinya ya. Baik. Kira-kira gitu. Wah, Insya Allah Jadi ini lebih gampang ini kira-kira baik. gitu. Jadi untuk pesantren nih yang ingin ada integrasi saling terhubung antara wali santrinya, ustadz ustazahnya, kemudian pengasuhnya juga, ini wajib banget untuk menggunakan aplikasi e-pesantren ini. Begitu ya Pak Mahfud dan juga Ustadz Khozin. Jadi semua kemudahan, ada ringkas pekerjaan juga dengan berbagai fitur-fitur yang ada di dalamnya. Untuk lebih lengkapnya nih Mitra Muslim, Anda bisa langsung kunjungi websitenya di epesantren.co.id atau telepon saja di 0857 0130 3000 0857 0130 3000. E-pesantren, satu aplikasi untuk kebutuhan pesantren Anda. Terima kasih Ustadz Khozin dan juga Pak Mahfud atas informasi yang sangat bermanfaat ini untuk dunia kepesantrenan. Semangat selalu dan sukses selalu untuk Pak Mahfud dan juga Ustadz Khozin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Muslim, demikian ya resonansi di sore hari ini bertema kepengasuhan dan kesantrian di era digital dengan dua narasumber kita, Pak Mahfud, founder dari e-pesantren, dan juga Ustadz Dr. Khozin Mustafid SAG MPDI, pengasuh pesantren An-Najah Surabaya. Silakan Mitra Muslim manfaatkan aplikasi ini sebaik mungkin. Kita beralih ke era digital, memudahkan pekerjaan Anda di dunia kepesantrenan. Langsung saja hubungi 0857 0130 3000. Demikian ya Mitra Muslim, saya Vivi Oktavia pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kepada produser Alvan Thorik dan juga videografer Azhar Rahman. Selepas ini Mitra Muslim, rekan Alvan Thorik akan menemani Anda bersama dengan Ustadz Wafi dalam Resonansi Fikih Ibadah. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.